Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tersendiri, aku cuma pengen ngebahas mengenai Shipper Ayano Hori yang mendapatkan tempat khusus di epilog untuk volume ke-11 dari tahun keduanya. Dan langsung aja lah, mari kita coba bahas. Nah, sebelum lanjut aku cuma mau bilang kalau video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita lanjutkan. Jadi cerita ini tuh sendiri dimulai dari ujian camp pelatihan yang telah berakhir ya. Dan para murid kembali lagi ke sekolah, dimana tidak seperti biasanya Ayano Koji pergi lebih pagi daripada yang biasanya. Ya, sepanjang perjalanan menuju ke sekolah, Ayano terus meyakini dirinya tentang semua rencana yang ia buat di awal tahun kedua. Dan kini tahun kedua pun juga sudah akan berakhir, di mana Ayano mengingat kembali mengenai janjinya kepada si Ichinose, yang seperti dia duga kelasnya Ichinose terpuruk ke dasar klasemen sementara dalam pertarungan kelas. Selain itu juga, ia memikirkan Kei yang sepertinya ada hal yang harus Ayano segera selesaikan. Apakah Ayano berniat untuk putus dengan Kei di akhir tahun ajaran kedua kali ini? Menarik nih untuk melihat kelanjutan kisahnya dari si Ayano dan Kei ke depannya. Namun lebih daripada itu, Ayano juga punya alasan lain nih yang di luar perkiraannya. Ya, ini soal orang yang akan dia temui sepanjang jalan menuju sekolah. Bukan tidak disengaja, tapi Ayano sudah berjanji untuk bertemu dengan orang tersebut pagi-pagi hari. Singkat cerita, orang tersebut itu adalah Horikita, di mana Ayano berjanji kepada si Horikita untuk bertemu di pagi hari. Dan hal itu Ayano lakukan hanya untuk berbicara sambil menuju ke ruangan kelas. Nah, di sini Ayano dan Horikita berjalan bersebelahan ya, tidak seperti dahulu gitu. Di mana Horikita akan berjalan di depan sedangkan Ayano di belakang. Di mana pada kesempatan kali ini Ayano menganggap kalau hubungannya dengan Horikita sudah seperti seorang sahabat. Dan saat Horikita menanyakan apa yang Ayano perlukan sehingga harus menghubungi dirinya pagi-pagi hari gitu kan, tanpa bisa disampaikan melalui telepon. Dan Ayano pun menjawab kalau ia hanya ingin mengobrol layaknya orang normal. Ya, sejauh ini Ayano dan Horikita selalu saja membicarakan mengenai ujian khusus dan juga perkembangan kelas. Namun untuk kali ini Ayano hanya ingin berbicara seperti dia berbicara sebagai orang normal, teman satu kelasnya dan tidak ada hubungannya dengan pertarungan kelas. Dan tentu aja hal itu membuat Horikita sedikit terkejut lah gitu kan. Horikita tidak menyangka kalau Ayano Koji akan bisa berbicara seperti orang normal. Di mana Ayano mengatakan kalau dia dan Horikita telah sering berbicara selama menjadi teman satu kelas. Namun tidak menjamin kemungkinan kalau kedepannya mereka bisa akan berbicara lagi untuk selamanya. Ya, mendengar hal tersebut Horikita menganggap kalau kata selamanya itu adalah hal yang berlebihan. Namun Ayano juga menambahkan kalau saja setelah ujian akhir tahun ini dan hasilnya ia akan dikeluarkan, maka ia tidak akan punya kesempatan lagi untuk berbicara dan berbincang-bincang dengan si Horikita. Ya, itu adalah hal yang cukup sulit namun tidak mustahil, karena siapapun bisa di DO di sekolah elit tersebut. Tapi ya, akhirnya ketegangan pecah lah saat Horikita ini tuh menganggap kalau apa yang dikatakan oleh Ayano Koji itu terdengar lucu. Ya, Horikita sambil tertawa kecil mengatakan kalau ia tidak bisa membayangkan kalau Ayano Koji akan dikeluarkan dari sekolah karena kemampuan sosialnya itu terlalu rendah, atau dalam hal ini tuh kikuk. Dan Horikita tertawa sambil menyadari kalau Ayano yang saking takutnya di DO malah meminta Horikita untuk berbicara pada dirinya di pagi hari. Sesuatu yang sangat jarang banget dilakukan sama Ayano Koji dan juga Horikita. Ya, di sini Ayano bercerita mengenai kelemahannya dalam memahami hal yang berbau anime ataupun juga video game. Di mana Ayano berkata ia tidak terlalu mengerti saat membicarakan kedua hal tersebut, dan itu membuat Horikita kembali lagi tertawa. Namun sekali lagi Horikita mengatakan kalau Ayano memiliki masalah dalam hal tersebut yang membuatnya hampir di DO nantinya. Maka Horikita akan sekuat tenaga melindungi Ayano Koji, karena bagi Horikita Ayano adalah bagian penting dalam kelasnya. Dan Horikita pun juga mengatakan kalau selama 1 tahun ini Ayano sudah lebih kooperatif untuk bisa diajak bekerja sama. Tidak seperti di tahun pertamanya yang lebih suka melakukan tindakan mandiri dan enggan untuk menonjol. Dan sebaliknya, Ayano juga menganggap kalau sejak pertama kali masuk sekolah, ekspresi Horikita jadi lebih bervariasi, tidak monoton dan juga kaku seperti biasanya. Nah, saat Horikita dan juga Ayano Koji berbagi pandangan satu sama lain ya, Horikita pun tertawa lagi. Dan ia berniat untuk mengakhiri percakapan mengenai ujian dan juga kelas, dan mencoba untuk membuka percakapan baru yang lebih normal. Namun sebelum itu, Horikita menceritakan kalau ia tetap kalah meskipun melawan Ichika 2 lawan 1. Ya, meskipun itu adalah pertarungan yang cukup sengit, di mana Horikita mengatakan kalau sepertinya Ichika menyadari kalau ada pengaruhnya si Ayano Koji
dalam perkembangan dirinya dan juga Ibuki. Dan untuk Ibuki sendiri, ia sudah tidak ingin lagi bekerja sama dengan si Horikita ketika masih tetap aja kalah saat lawan si Ichika meskipun sudah 2 lawan 1. Ya, di sini Horikita juga menanyakan apa hubungan antara Ayano Koji dan juga Amasawa Ichika, yang Ayano balas dengan menyebutkan kalau Ichika adalah mantan pacarnya. Ya, tentu aja hal itu membuat Horikita tertawa dengan kebohongan yang Ayano buat di pagi hari, di mana Horikita mengatakan kalau bercandaannya si Ayano benar-benar sangat buruk. Nah, dalam monolog Ayano Koji sebelum menutup volume ke-11 dari tahun keduanya ini, Ayano mengatakan kalau masa-masa dirinya mengobrol santai dengan si Horikita akan segera berakhir, di mana kedepannya Horikita akan mengalami kesulitan yang lebih banyak daripada yang biasanya. Dan pada saat itu, kemungkinan Horikita akan dibantu oleh teman-temannya untuk menjadi lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Ya, di sini Ayano tidak menyebutkan kalau ia akan membantu Horikita, yang mana itu menandakan apakah akan ada perpisahan di awal tahun ketiga antara Ayano Koji dan juga Horikita. Nah, menarik nih untuk ditunggu. Karena memang gitu kan dari beberapa volume sebelumnya, bahkan saat tahun kedua ini tuh sedang berjalan, teori mengenai Ayano Koji yang akan pindah kelas setelah membuat kelasnya si Horikita ini tuh menjadi kelas terkuat yang akan dia adu dengan kelasnya yang akan ia ciptakan sendiri ke depannya. Emang sudah banyak diprediksi oleh para fans, apalagi kedekatannya si Ayano Koji dengan Ichinose semakin membuat peluang untuk Ayano pindah ke kelas terbawah lalu menantang kelas Horikita di tahun terakhir. Menarik nih untuk ditunggu gitu kan, apakah Horikita akan kecewa atau malah akan sangat merasa bersemangat untuk mengalahkan Ayano Koji. Ya, kalau aku sendiri sih lebih suka kalau Ayano Koji ini tuh kalah dari Horikita di akhir-akhir pertarungan sebagai bentuk apresiasi untuk kerja kerasnya si Horikita. Soalnya bosan gitu kan lihat Ayano Koji ini tuh menang mulu gitu. Atau mungkin Ayano akan sengaja mengalah untuk Horikita di akhir-akhir, soalnya agak lain nih emang perlakuannya si Ayano Koji terhadap istri pertamanya satu ini. Nah, coba deh kalian tulis prediksi kalian itu di kolom komentar mengenai Ayano yang akan pindah kelas dan berpisah dengan si Horikita. Siapa tahu menarik gitu. Dan ya mungkin seperti itulah isi dari prolog untuk volume ke-11 dari light novel tahun kedua, yang mana hal ini mulai lebih banyak menyorot karakter dari Horikita dan juga si Ayano Koji yang sebelumnya emang banyak banget yang siperin semenjak animenya itu rilis. Dan ya, itu aja lah dulu mengenai pembahasan singkat untuk volume ke-11 dari serialnya Classroom of the Elite di tahun kedua. Dan kalau ada bagian-bagian lain yang ingin kalian coba dengarkan, nanti aku bakalan coba buat pembahasannya. Atau mungkin bakalan dibuat urutan dari prolog sampai chapter 1 ke hingga prolognya. Ya, semoga aja sih bisa. Dan ya, itu aja lah dulu mengenai video kali ini. Dan jika ada yang salah, aku minta maaf. Dan sampai jumpa di pembahasan video yang lainnya. Jani. Oh ya, untuk kabar season keempatnya masih belum ada ya. Jadi kita tungguin aja lah gitu kan sambil baca ulang light novelnya untuk tahun kedua.